akan baiknya bagi kita. Mari kita mulai ibadah online ini, baik setiap yang nonton live streaming maupun yang tidak. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pada hari ini Bapa, dimanapun kami menonton untuk ibadah online ini ya Bapa. Kami ucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka yang beribadah online Tuhan menonton ibadah ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang telah selamatkan buat kami secara cuma-cuma. Karena itu kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan walau 1000 rebah. Kita naikkan pujian ini ya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy John Suprata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa Surgawi, di dalam juru selamat kami, juru pelindung kami Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang yang percaya, setiap orang beriman, setiap orang Kristen.
Kami bersyukur kami masih menghirup udara kehidupan karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan, Kau limpahkan bagi kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu kami mohon menjadi bagian dalam hati, hidup dan harapan kami, bukan hanya di dalam mengisi acara kami. Terpujilah Engkau dengan hikmat-Mu ya Allah Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Sang Juru Hikmat, dengan perantaraan dan pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah di dalam firman-Mu bagi kami, menjadi sebuah kepercayaan bagi kami dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam berbagai bahasa salam ini disampaikan. Salam alaihim, salam sejahtera, menjua-jua, horas, tabib di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kita ini tidak dikendalikan oleh kondisi dan situasi, karena yang namanya ketakutan sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tercatat oleh para ahli psikoanalisis 5 ketakutan atau panca ketakutan yang paling melekat dan dominan dalam diri manusia. Yang pertama adalah ketakutan akan kekurangan. Yang kedua, ketakutan akan kehilangan. Yang ketiga, ketakutan akan ketiadaan. Yang keempat, ketakutan akan kekecilan. Dan ketakutan akan kematian. Yang paling menonjol adalah ketakutan akan kematian, karena dianggap sebagai sisi yang paling kelam, seram, dan menakutkan, dan pasti ingin dihindari oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan tetap dilindungi sampai saat ini, yang paling menakutkan adalah kematian, dan itu dihubungkan dengan maut dan dosa. Semua orang saat ini di seluruh dunia, di penjuru dunia, merasakan apa yang dikatakan oleh Big Almond, Master Teologia, yang mengatakan there is so peace in this every corner of this world. Tidak ada sudut yang paling aman di seluruh sudut muka bumi ini. Itu sebabnya ketakutan ini menghinggapi semua umat manusia. Dan yang paling menakutkan yang tidak disadari oleh banyak umat manusia, selain kematian, adalah maut abadi, maut kekal. Virus dosa, bukan virus apapun. Demikian adanya yang perlu dipahami dan diketahui, bahwa ada benda yang dapat membunuh tubuh, tapi ada yang dapat membunuh tubuh atau raga, jiwa, dan batin manusia. Ketika Tuhan berbicara mengenai kematian dan maut yang dihubungkan dengan dosa, lengkapnya dalam 1 Korintus 15, bahwa Tuhan menyatakan dalam ayat 57 dan ayat 58 melalui Rasul Paulus, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Injil keselamatan yang menjadikan mereka orang-orang kudus pilihan Tuhan atau orang-orang Kristen di dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Kedua, mereka telah diampuni dari segala dosa. Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ketiga, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hati mereka karena iman mereka. Pertama Korintus 6 ayat 19 dan 2 Korintus pasal 1
ayat 21 dan 22. Namun dalam pertumbuhan kehidupan rohani mereka masih bisa terpengaruh dengan kepercayaan Helenisme yang berkembang saat ini. Orang Kristen di Korintus percaya pada kematian tubuh, yaitu titik akhir segalanya dalam kehidupan, meskipun roh tetap selamat abadi. Mereka mengatakan kematian tubuh adalah game over, seperti sebuah pertandingan, tidak ada lagi harapan sama sekali. Kepercayaan ini berasal dari paham Helenisme, sebuah paham yang salah satunya berisi bahwa tidak ada kebangkitan tubuh sesudah kematian, alias mati terus. Hal ini sama dengan paham atau sekte Saduki, salah satu sekte Taurat yang berada di Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam menangani masalah tersebut menulis doktrin kebangkitan tubuh secara utuh dalam 1 Korintus pasal 15 sebagai konsep terlengkap dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus telah mati, berhadapan dengan maut, dikuburkan, bertemu dengan maut, tetapi dibangkitkan, mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Kemenangan terhadap maut bukan pekerjaan manusia sebagai alatnya, karena manusia tidak dapat menolak maut. Namun pekerjaan Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Tuhan Yesus. 1 Petrus 3:18 yang menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi telah dibangkitkan menurut Roh Kudus. Dan kemenangan terhadap maut itu telah dianugerahkan secara gratis kepada setiap orang Kristen pilihan Tuhan, sehingga mereka pasti dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, dan tubuh yang kekal. Pertama Korintus 15 ayat 42 sampai 53. Orang Kristen tidak berjuang, tetapi berkemenangan karena Kristus. Kemenangan Kristus dari dosa dan kematian adalah demi kemenangan Kristen dari kebinasaan menuju kekekalan selamanya. Sungguh besar dan mulia kasih Tuhan bagi kita yang menjamin bahwa tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah kita miliki dan yang telah dilimpahkan kasih itu ke dalam kita. Hal ini ditegaskan dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih adakah yang lebih hebat daripada ini? Apakah maut, sakit, kesusahan, ketakutan, dan virus corona saat ini yang lebih hebat daripada kemampuan, kekuatan, dan kemahakuasaan Tuhan? Kasih Allah yang telah memberikan kita jaminan kemenangan dan keselamatan kekal dari segala dosa, dari maut yang menakutkan, virus kekekalan itu, dengan menganugerahkan Tuhan Yesus anaknya, yang adalah fakta dan nyata bahwa anugerah termahal itu yang tak terbayarkan telah dianugerahkan bagi kita. Jika anugerah termahal yang tak terbayangkan dan terbayarkan itu, yakni Tuhan Yesus Kristus dalam pribadi dan potensinya sebagai juru selamat telah menjadi milik kekal kita melalui iman kita, apalagi yang menjadi tandingan dan ketakutan kita yang berlebihan saat ini sehingga dapat mengalahkan Tuhan kita dan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, umat kudus pilihannya yang sedang bekerja di dalam dunia ini, dalam berbagai bentuk kehidupan dan segi kehidupan kita? Inilah pesan Tuhan hari ini dan berguna untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Pertama, percayalah dengan sungguh-sungguh dan serius bahwa dengan iman yang sungguh, kemenangan kita, yakni keselamatan kekal kita dari segala dosa dan maut, adalah kemenangan yang telah dimiliki sebagai anugerah
secara cuma-cuma dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama Korintus 1 ayat 2, Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4, dan Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang menyatakan rangkuman ini. Tuhan Yesus adalah kunci kemenangan iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan takut kepada apapun dan siapapun. Takutlah akan Tuhan saja. Kita boleh berwaspada terhadap apapun, termasuk virus corona yang menghantui semua umat manusia pada saat ini. Tetapi takutnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Perhatikan firman Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 28 ketika mengutus para murid yang berhadapan dengan pembunuhan, intimidasi dan kematian karena kebenaran. Ketika mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Rangkuman bagian kedua ini adalah, mari saya mengajak dan Tuhan mengajak kita, percayalah kepada Tuhan, tapi tetaplah waspada terhadap corona. Yang ketiga dan yang terakhir, tahu dirilah kita ini untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala jenis kemenangan dan keselamatan kekal kepada kita dengan jalan tetap selalu rela, aktif, bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Bertempat tinggal, bekerja, berusaha, dan berdaya upaya apapun. Dan juga jangan lupa, tetaplah beribadah sebagai kewajiban kita orang-orang yang telah diselamatkan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang memiliki status sebagai pengerja dan pelayan, karena kita semua adalah hamba Tuhan, seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 18 oleh Rasul Paulus dengan firman Tuhan yang dibawakannya. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba-hamba kebenaran. Mari kita tetap berpelayanan di dalam ladang Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Dimanapun kita bergereja, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita melayankan firman Tuhan, terutama pribadi lepas pribadi, keluarga sebagai gereja yang terkecil, dan dalam komunitas-komunitas kita yang adalah ladang Tuhan. Pertama Korintus 15 ayat 58 dan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Rangkuman poin ketiga ini adalah jerih payah dalam Tuhan yang engkau lakukan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, saya mengakhiri bagian hari ini dengan mengajak kita, renungkanlah sungguh-sungguh, percayalah sungguh-sungguh, pasrahlah sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi pada kita tidak pernah di luar sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang omniscience, maha tahu, omnipotens, maha kuasa, tapi juga omnigracia, maha kasih karunia yang menyelamatkan. Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai, melindungi, dan mengayomi saudara-saudara sekalian. Selamat berkehidupan, selamat beraktivitas, selamat beribadah, selamat bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, dengan firman-Mu yang padat, singkat, dan akurat. Kami memuji dan membesarkan kemuliaan-Mu yang begitu baik. Tiada tandingannya bagi kami. Virus dosa dan maut telah Engkau kalahkan, dan kemenangan itu telah Engkau limpahkan bagi kami. Engkau menteraikan dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan menjadi bagian kami yang abadi, bagian kami yang tak akan dapat hilang, dan bagian kami yang tak akan terpisahkan, karena Engkau menjaminnya kekal abadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mampukan kami memberitakan lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
mendapatkan berkat dari melalui hambanya. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Saya udah manggilnya kalau tidak anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan telah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera, bahagia dan sukacita dari Allah Bapa sebagai sumbernya. Sehat, kuat, rahmat, berkat dan kuat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya. Perlindungan, pengayoman dan penyertaan Roh Kudus sebagai sumbernya. Menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua orang-orang percaya, miliknya dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.